Karena kehidupan dunia Allah mentakdirkan hidup berasal daripada keluarga berkidung. Jadi orang tua laki-laki dan orang tua perempuan awal bidah. Jadi ketika maklum dengan kandung belum usia kandung 5 bulan, orang tua laki-laki saya meninggalkan ibunya. Jadi ketika lu di dunia telepon lu dunia, jadi lu awal yang susah baru dulu. Jadi karena perangkat kehidupan yang serba berkaitan, kakak lu punya hana balik baru pegah bahawa kehidupan lu pertama dalam jejak kehidupan pernah ambulan dulu. Jadi butuh segalanya, butuh sebulan, kemudian hidup dalam lingkungan gelap macam semuanya, sehingga tidak ada satupun kehidupan yang gelap yang tidak lu menjalani, agak menjalani. Tetapi itulah Allah menghendaki lain. Setelah sedang seru-serunya, dengan sedang seru-seru lu menjalani kehidupan yang negatif, yang bertentangan dengan norma-norma keagamaan, Allah takdirkan kira-kira 21 tahun yang lalu, tahun 2000, pertengahan masa konflik Aceh sedang memanas, pertengahan 20, akhirnya Allah pertemukan dengan seorang guru di Medan, Sumatera Utara. Beliau mendidik saya selama 4 tahun. Akhirnya Long berubah berarti dari tidur wandi trail dengan berbagai macam rekam jejak kejahatan. Akhirnya diberikan oleh beliau ilmu dasar selama 4 tahun. Pasca tsunami berarti Lobokono, maka lu datangilah hampir sekian banyaknya para ulama atau guru-guru yang dari Aceh untuk doa penuh secara berdatang muka. Sehingga menyoba kita nyonyo sering mulut ditanya alumni amat betul. Tapi lu sendiri tidak pernah mengecap pendidikan saya. Lu tidak pernah memondok di pesantren. Tapi walau background latar belakang lu hanya mondok di pesantren, tapi hampir semua kitab-kitab yang diajarkan oleh pesantren ngadirin Allah itu memahami dan bisa. Jadi lu hanya lu misalnya ada wilayahnya, tapi lu langsung buat gurih daya di rumahnya, sehingga namu saraf, sastra Arab, kitab fikih, tauhid dan sebagainya, insya Allah lagi kiban santri lu je dan sanites. Tetapi menyedari lu alumni pada itu memang tidak pernah memondok, anda lu tahu pernah lu belajar. Tetapi latar belakang atau background ilmu yang lu buat ada ilmu yang mata rantainya mukumat dengan para ulama-ulama Aceh. Tapi yang membedakan adalah metodologi cara lucu beda. Cara lucu. Dan di dalam disiplin ilmu ini tidak dipermasalahkan. Buktinya waktu zaman Rasulullah SAW, Rasulullahnya kesepuh Masjid Nabawi dan para sahabat mendengarkannya. Tapi Rasulullah memberikan wejangan dan akhirnya para sahabat yang mendengarkan mensyiarkan. Dan kemudian balik-balik karena bakal berasal daripada mata rantai ilmu yang benar. Ngelirin Allah Ta'ala setelah perjalanan dakwah yang sekian lama, umulung dekul ngelirin Allah berarti lu jenuh dengan kelola sama lembaga pendidikan Islam pesantren. Sebetulnya pesantrennya adalah merupakan perpanjangan tangan dari sebuah pesantren yang sudah pernah belum kelola. Tapi karena sesuatu nilai hal, berarti selang 3 atau 4 tahun lalu agak mandek. Karena apa kan? Karena status tanah tempat duduknya, artinya tadi wakaf yang bukan wakaf bilik, tapi bersengketa. Akhirnya dengan izin Allah baru saja melakukan pembebasan tanah sebanyak lebih 50 PT dan belum lebih. Dan ini alhamdulillah apa saja tersebut mantan dengan kamu persiapkan lahan daya, dengan kamu juga balik-balik untuk terus melakukan pengembangan ilmu agama. Jamaah rahimakumullah, yang sepintas saya pandang tentang latar belakang dulu kajian dari malamnya, yaitu tentang pentingnya ilmu pengetahuan agama dalam kehidupan. Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi, seorang ulama ahli tafsir di Mesir, cukup dikenal. Di antara kitab yang dikarang legonya bernama Muntakhab fi Tafsiril Quran.
Di dalam kitab Muntakhab fi Tafsir Al-Quran dijelaskan bahwa lafaz kata al-ilmu, ilmu, terulang sebanyak 6.610 kali dalam Al-Quran. Jadi lafaz kata ilmunya mengulang-ulang dalam Al-Quran sebanyak 6.610 dengan berbagai macam bentuk kosakata. Karena menyambut daya makna yang dinamakan dengan tasrif. Tasrif secara definisi adalah tahwil sigat min sigat ila sigatil ukhra, memalingkan sebuah lafaz kata dari satu bentuk ke bentuk lain untuk mengeluarkan makna-makna yang lain. Seperti kekul fa'ala yafilu fa'ala wa fa'il mudzakkar, menyokong dulu dia pula dia berhenti. Lafaz kata al-ilmu terulang dalam Al-Quran sebanyak 6.610 kali dengan berbagai macam bentuk sepertinya. Ada kalanya al-ilmu, ada kalanya al-ulama, ada kalanya al-alim, ada kalanya la ta'lamun, ada kalanya la ya'lamu, dan berbagai macam. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rani menjelaskan bahwa ketika disebut lafaz kata ilmu yang begitu banyak dalam Al-Quran, hampir seimbang dengan jumlah ayat itu sendiri, itu mengkarenakan, mendalilkan, mengindikasikan bahwa manusianya seyogyanya harus memiliki banyak waktu untuk ilmu. Tapi saya kehidupan realita menjawabnya bahwa tanya lebih sedikit memiliki waktu untuk ilmu. Malah kitanya lebih lewatnya untuk kehidupan, untuk dunia. Hakikatnya Islam tidak pernah melarang kita mencari rezeki. Malah Islam mengajarkan hanya untuk mencari dunia. Sikap berpanggung tangan, tawakal dalam bentuk penafsiran yang salah, berpadu ke dia lalu prehilmu tak terus. Ini sangat ditentang sekali oleh Islam. Tetapi pun demikian, kita harus sama-sama sadar dan nyonya bukan depu aja. Hakikat Allah puji kita nyonya kepu, nyonya yang benar. Karena saking trik kata dia pada dunianya membuat kita lupa akan tujuan dasar. Bubuk saja nyonya. Jika manusia melupakan tujuan dasar untuk apa dia berada di atas alam kehidupan dunia, akan mengiring manusia itu untuk meniti jalan-jalan yang salah, yang pada hakikatnya telah memalingkan dia dari rel atau koridor tujuan ataupun hakikat penciptaan dia di dunia. Surat nomor 51 dalam Al-Quran ayat 56, surat Az-Zariyat, ma'ruf. Jadi buku berdua ayat ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ayat yang tadi dimulai dengan wa ma khalaqtu. Dalam gramatika bahasa Arab, khalaqtu adalah fi'il madhi. Past tense, kata kerja telah lalu. Asal mula kata khalaqa, khalaqtu, khalaqtu ana wa ma khalaqtu. Ayatnya dimulai dengan kata wa ma. Dalam ilmu gramatika bahasa Arab atau nahwu, dalam istilah bahasa kamu dahulu, nahwu atau gramatika. Wa ma itu hurufnya nafi. Biasanya kalau satu penggalan ayat atau satu lafaz kalimat yang dimulai dengan huruf kalimat yang menunjukkan makna negatif, itu pastinya illa, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Kalimat yang diuntaikan dengan kalimat nafi, kalimat negatif pada sebelumnya, kemudian di depannya ada istisna illa. Istisna mana istisna? Ikhraju ma nulahu la dakhala fil kalam, mengeluarkan satu konteks makna dari sebuah ungkapan agar tidak masuk. Kata la ilaha illallah ana ma'bud haq selain Allah. Orang kadang karena tidak memahami gramatika, gepikir legotnya ada kekun hana Tuhan melainkan Allah, berarti hana Tuhan padu, hana Tuhan kaya, hana Tuhan padu, nyahana ufo makna la nafi jenis atau la tabri yang kekun dalam bahasa Arab. Jadi ada kekun la ilaha illallah, kan Tuhan padu yang hana, kan Tuhan kaya yang hana, kan Tuhan pandai yang hana, yang kan Tuhan putar yang hana, dan yang lain selain Allah yang memiliki sifat-sifat sempurna dan dia layak untuk dikatakan Allah, itu yang tidak ada. Jadi dalam bahasa Aceh ada apa? Hanale tabotu dak lain selain Allah yang dikun ke Allah. Kan
Tuhan betul kan Tuhan banding kan bukan seperti ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini memberi faedah hasar. Makna hasar ikhtisas. Makna ikhtisas cuma, hanya, tidak ada lain. Yang punya ungkapan kalimat laginya. Sama lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sama laginya. Iyyaka maf'ul bih, objek yang kenaannya. Na'budu fi'il mudhari', present tense, satu kalimat kata kerja masa kini. Padahal asal mula gramatika subjek, predikat, objek dalam kalimat normalnya seperti ini. Ketika dalam suatu ketika didahulukan objek baru subjek dan predikat. Maf'ul baru fi'il fa'il ba'ju. Yang dah faedah. Iyyaka, cuma kamu saja na'budu yang ku sembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu saja, tidak ada yang lain. Nasta'in, tempat kami minta tolong. Menyatakan na'budu iyyaka, aku sembah kamu. Tidak tertutup kemungkinan si samping menyembah Allah ada yang lain. Kamu istriku, bisa jadi permohonannya di sampingnya ada tapi cuma kamu istriku. Yang lain. Ini kalimat ikhtisas atau hasar. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lemana lempuji akan jinna. Doktor Wahbah Mustafa Al-Juhaili dalam disertasi ilmiah beliau atau dalam kitab yang bernama Tafsir Al-Munir, cetakan Darul Fikri Bayu, menjelaskan bahawa pakan tersebut jin dalam ayat wa ma khalaqul jinna, tidak aku ciptakan akan jin. Penyebutan lebih awal tersebut jin karena jin memang dalam proses kejadian dia lebih awal diciptakan dari manusia. Wa ma khalaqul jinna, jin makhluk halus. Makanya tanya manusianya mati dalam perut ke janin yang bahasa mati atau tu darah manusia ke janin yang bahasa Arab. Bahkan kemudian janin liijtinan karena halus. Maka ke makhluk halus jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, dan tidak aku ciptakan jin wal insa dan akan manusia cuma liya'budun. Jadi menyodayong tengah dikayanya, ingat di hakikat hikmat mencipta. Illa liya'budun, kecuali cuma hanya tidak ada lain. Tugas penyodayanya liya'budun, untuk beribadah, supaya agar untuk. Tetapi apabila kamu makna liya'budun dalam konteks supaya agar untuk, bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan, maka memberi faedah, memberi indikasi bahawa Allah menciptakan kita, dia butuh untuk kita sembah. Dan Tuhan berkata mengenai tahu semua yang apabila anak makhluk seakan-akan memberi indikasi natural Tuhan. Allah butuh disembah, Allah butuh kepada solat kita, Allah menjadi mudarat apabila kita bermaksiat kepada kita. Maka ada ayat lain yang menjelaskan konteks yang budul, innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Maha Kaya. Kita sering menyebut ya Ghaniyu, ya Ghaniyu, ya Hamid, ya Mubdi'u, ya Mu'id. Aghnina bi halalika an haramika. Ya Ghaniyu, ya Ghaniyu, Tuhan yang Maha Kaya. Apa itu kaya? Syekh Muhammad Fudhali Asy-Syafi'i rahimahullah taala dalam kitab Syarah Kifayatul Awam menjelaskan, al-ghani nau'an. Kaya itu dua macam. Jadi kaya bagi dua. Yang pertama, ghaniyul mutlaq, kaya mutlak. Mutlak dia kaya. Mutlak mana kaya? La yahtaju ila kulli syai'. Dia tak butuh kepada apapun saja. Mana boleh kepada apapun. Allah lah yang kaya mutlak. Maka Allah menciptakan alam semesta, jin, manusia, hiu, dunia sama yang apapun. Dia tak butuh untuk kita sembah. Allah hanya boleh ke dunia sama. Sehingga apabila manusia di atas kehidupan dunia hanya yang semayang mudirah bimaksud mandu, Allah tetap tidak bisa kita turunkan dari ketuhanannya. Sebaliknya jika manusia mandu taat hanya yang maksud mudirah, kita tidak bisa menaikkan pangkat Tuhan dari pangkat ketuhanannya. Jika demikian adanya, semayang tanya, maksiat tanya, yang kedua bukan untuk yang lain. Maka ada illa liya'budun, bukan supaya, bukan agar, bukan untuk. Illa liya'budun bermakna hikmah Allah menciptakan.
Bukan kepu, kan kepu Allah kepegat tanya. Kan Allah kepegat tanya mengatakan ibadat. Tapi hikmah Allah kepegat tanya untuk ibadat. Kan kepu Allah pegat tanya mengatakan ibadat, tapi hikmah tak ada. Ada yang dinamakan dengan imbias. Imbias adalah merupakan faktor penggerak. Faktor penggerak sebuah perbuatan. Contoh, tanya tinggal yang kampung dah pegat rumah baru. Kita akan mencari di mana ada titik air. Budak tanya kuhmon. Apa yang mendorong kita kuhmon? Apa yang mendorong kita untuk menggali sumur? Karena kita ingin mengambil manfaat dari air. Katil kita yang hewan itu untuk kayu batangkut, kayu pok tanah. Kenapa kita berbuat menggali sumur? Apa faktor penggerak yang membuat kita mau menggali sumur? Karena kita ingin mengambil manfaat di balik perbuatan ini. Apa? Mengambil manfaat dengan air, menganam kaji, menanam manau dan hal-hal lain yang berkenaan tentang air. Yang andai kata tepu letakku hanai, ada temku, maka faktor penggerak itu namanya manfaat. Apakah Allah kepegat alam semesta langit mau kiyum tanya semayang? Ada sesuatu di ikutnya sehingga Allah mau mengerjakannya. Yang bila tidak ada itu Allah tidak mau. Bukan demikian. Sering dalam Al-Quran beda-beda baca ayat dia bagus ke? Fa'alul lima yurid. Dia bisa membuat apapun yang dikehendaki. Tidak ada manfaat yang kembali kepadanya dan tidak ada mudarat yang hinggap kepadanya. Jika demikian maka wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tafsir ayat, long punya kata jin dan manusia, hikmatnya bukan tujuannya, hikmatnya supaya kalian beribadah, yang ibadah kalian berguna dan bermanfaat untuk kalian, yang apabila kalian meninggalkan ibadah akan mudarat juga kepada kalian. Ini yang pertama, hikmat yang berbunyi dulu. Maka camkanlah dan jiwa kita bersama bahwa Allah menciptakan kita hikmatnya untuk beribadah. Cuma itu saja, tidak ada yang lain. Tetapi pada sisi kali yang kedua, ibadah tidak akan diterima oleh Allah tanpa dibarengi dengan ilmu pengetahuan. Kamu tambah dua apa tu? Berarti benda kita ilmu, kepu kita ilmu, supaya menjadi satu sarana untuk membuat tugas pokok kita sempurna. Tugas pokok dia kepu saja ada yang ibadah dahulu. Cuma ibadahnya hanya oleh Tuhan. Apabila ibadah tersebut tidaklah merupakan dikerjakan dengan ilmu pengetahuan. Menyebabkan kamu tugas pokok sama tu. Hakikatnya tugas pokok yang primer adalah merupakan ibadah, tetapi ada satu yang lain untuk menjadi penunjang ibadah, yaitu ilmu. Menyebabkan buat tanya waktu dunia yo bawa. Minta ilmu mengasah ibadah. Minta ilmu mengasah ibadah. Cuma ini saja. Minta ilmu tidak akan sempurna. Ibadah tidak akan sempurna tanpa kebutuhan-kebutuhan yang lain yang menjadi faktor penunjang. Tanya hadis tidak pun, menyuhana ada baju, menyuhana tidak pun, menyuhana daging, gedanya hadis tidak pun, menyuhana makanan pokok macam, maka mendamah kita mencari karunia Allah. Midape, kepu midape, minta kerja, mengana kerja, supaya nak kerja, menganape, supaya nak kita blok kebutuhan pokok, kebutuhan pokok, mengani dan untuk ilmu, kepu ilmu, mengani dan ibadah. Hanya ini saja. Maka tujuan pokoknya minta ilmu, mengasah ibadah. Tapi karena dah berlaku lebih banyak matanya dua tanpa nak dunia, wala tansa nasibaka min dunia kenal. Jangan kau lupakan satu bagian dari dunia. Maka berdoa. Sehingga apabila menurut tujuan pokok, hikmat pokok yang dipuji oleh Allah, apapun kegiatan yang kita lakukan, yang dengannya tinggal itu ilmu, apapun aktivitas yang kita lakukan, dengan buatnya tinggal ibadat, semua tercela di hadapan Allah, karena telah memalingkan kita dari dasar tujuan pokok. Syekh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab yang sangat monumental yang dikarang oleh beliau, Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, menukilkan perkataan Imam Ghazali yang ada dalam Ihya Ulumuddin. Di sana dijelaskan bahwa perumpamaan manusia yang hidup di dunia, umpama orang muda dan dunia
Mereka menaiki sebuah bahtera besar dari sampai di Korea. Kita nak melalui samudra yang begitu luasnya. Kerja itu nak tahu samudra yang begitu luas. Tentu ada mulah nakoda tadi berubah. Banyaklah penumpang-penumpang. Dengan keharum samudra yang luas, kita akan pergi ke kampung halaman yang sebenarnya. Tiba-tiba ikan rau urang ba kapal atau nakoda berkata, karena ada laporan dari ulun-ulun, orang yang ingin mengkabari hajat, orang ketik perlu, laki piuh dah. Maka nakoda pun berkata, horon ulun-ulun penduduk dalam kapal, nyompat tapi piuh pasal pulau. Tapi piuh pasal pulau, aku memberikan limit waktu kepada mereka. Ini lebih banyak ulun-ulun tujuh ke bawah. 1 jam pergunakan untuk maaf ya demi ya doa apapun hajat. Apabila waktu habis, apabila limit waktu yang disediakan sudah habis, aku akan meminta kalian untuk kembali untuk melanjutkan perjalanan. Maka budak tanya piuh pada bawah pulau, piuh pada bawah pulau yang ke ibarat kita tanya piuh bak pulaunya ya doa yang ni ibarat yang piuh dalam. Ternyata karena pulau tempat kita singgah indah, kita belum pernah tiba di sana. Hendak belajar, dok kena banyak sekali yang membuat kita lupa kepada kampung halaman kita yang sebenarnya. Dok kena kata engkut, rumah laga ada engkutnya, kata rumah laga ada rumahnya, kata batik, rumah laga ada. Akhirnya pikiran kita berubah. Kalebio ya doa, kau boleh fikir, rumah engkut laga, macam ada kahwin. Kita dengan kalau kahana mata, dia berubah engkut, kahana hobo. Akhirnya bertambah-tambah hingga akhirnya melupakan kita. Baru dah temu dia ada satu ada batik tabio. Pada itu trompet, rupanya kami pada kita telah mempergunakan waktu yang begitu panjang untuk sesuatu yang bukan pokok di mana kita singgah di dalamnya, tapi untuk sesuatu yang lain. Tapi di pada buat kita trompet, ini kita yang baru sadar di bawah tugas pokok orang kita. Jawab kaya oleh Allah. Maka minimal ilmu pengetahuan yang harus kita miliki. Di mana kita diperintahkan salah satu hikmahnya untuk beramal. Amal yang diperintahkan itu adalah amal yang saleh. Allah berfirman dalam surah Al-Asr 14, surah Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat kecuali yang tidak mungkin adalah orang yang beriman dan membarengi keimanannya dengan amalan saleh. Wa 'amilus shalihat. Amal itu selalu diikatkan dengan kata salih, amal yang salih. Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir juz yang keempat, nama tafsirnya Tafsir Al-Quranul Azim dalam juz yang keempat, dalam mengomentari ayat tersebut menjelaskan bahawa la yuqal, tidak dikatakan sebuah amal ibadat itu amal yang saleh. Sembahyang kira amal saleh, sedekah amal saleh, meratib amal saleh, baca Quran. Tidak dikatakan amal ibadah itu sebagai amal yang saleh kecuali harus memenuhi ada padanya 3 syarat. Sembahyangnya ni amal saleh cukupnya menyunahi syarat. Meratibnya ni amal saleh cukupnya menyunahi syarat. Demikian amal-amal yang lain. Apa syarat-syarat yang paling mendasar yang menjadikan ibadah-ibadah yang menjadi amal yang saleh? Yang pertama, al-ilmu. Kita mengerjakan ibadah itu didorong adanya ilmu pengetahuan. Sembahyang mana ilmu, tumis sembahyang ilmu, baca sembahyang dah dia mana ilmu. Maka daripada itu, para ulama kita mereka dalam khazanah Islam, literatur Islam dari berbagai macam lintasan mazhab menjelaskan bahawa ilmu pengetahuan agama yang seyogyanya dimiliki oleh setiap individu Islam, kulli muslim. Balik kurang lepoh ilmu yang harus dimiliki oleh setiap individu Islam. Setiap individu Islam fardu'in hukumnya mempelajari 3 ilmu minimalnya. Paling ini macam ilmu terlalu benar, dan ini tidak boleh diwakilkan. Ilmu. Para ulama menyikapi heboh ilmiahnya bukanlah merupakan isapan jempol belaka, tapi karena ada hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan ulama-ulama ahli hadis lain ke Nabi, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu fardhu'in hukumnya terhadap tiap-tiap individu Islam. Al-ilmu yang dimaksud ialah ilmu hak, ilmu yang sesuai dengan situasi kondisi yang sedang kita lakoni. Yang dimaksud dengan ilmu di sini
Maka minimal setiap seluruh Islam punya ilmu yang macam. Yang pertama, ilmu usuluddin atau yang dikenal dengan ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini memiliki tiga tingkatan. Dewa tingkat. Ilmu tauhid yang dengannya menjadi gugur fardhu ain kita. Ilmu tauhid yang dengannya lebih hebat wajib. Wajib kerana dia tak pernah lebih hebatnya sunnah. Ilmu tauhid yang tak pernah lebih hebatnya, pro bandingkan kita bisa menjadi mufti atau ketika datangnya, maka ini fardhu kifayah. Hanya wajib mandu. Tapi dalam bawah kecamatan harus ada satu orang yang alim. Ukuran malik itu kedidro ajaran sesat, dia tahu bahwa ini adalah ajaran yang keliru atau salah, bertentangan dengan kitab Allah dan Rasul. Kepu benar paling mudah zero supaya tidak sesat mandung, ada orang yang menyelamatkan agama. Maka yang paling minimal benar-benar yang pertama tauhid, kadar fardhu. Kadar fardhu dalam kajian ilmu tauhid enak. Sekira-kira dengan ilmu tauhid itu kita bisa membedakan antara khaliq dan makhluk, antara nabi dan bukan nabi. Ilmu tauhid yang dengan ilmunya kita beda sifat-sifat Tuhan dengan sifat-sifat makhluk. Sebagian orang terkadang sebagai orang mulai pula dari mana yang buat tauhidnya, lagi yang buat dulu. Ada kau pegang agama dan agama. Mereka tidak paham. Al-Quran itu ada kalanya secara tekstual. Al-Quran itu ada kalanya isyarat. Sama-sama masih segar dalam ingatan kita. Tayo kapal-kapal ada depu sebangai-bangai ini yang urung Aceh, urung yang tinggal di Aceh. Kita tahu bahwa wahyu yang pertama, firman yang pertama diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah adalah surat nomor 96 dalam Al-Quran, surat Al-An'am ayat 1 sampai ayat 5. Bukan Allah yang iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Ayat 5 betul. Karena sebagaimana maklum Al-Quran itu nujuh mana mutafarikat beransur-ansur selama 20 tahun baca Quran baru itu. Apa isi pesan Allah untuk kali pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iqra bismi rabbik, baca oleh Nabi Muhammad. Bismi rabbik, dengan nama Tuhanmu. Pelajaran yang betul kebili Allah ke Muhammad. Allah mengajarkan ya Muhammad, Tuhanmu itu ada. Ismi rabbik, dan dia punya nama. Khalaq, dia mencipta. Apa yang diciptakan dia? Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia. Berarti Tuhan yang ada zatnya, Tuhan itu ada namanya, Tuhan itu punya perbuatan pekerjaannya. Allamal insan malam yang dia mengajarkan manusia apa yang manusia tidak paham. Mungkin Tuhan itu pernah tanya bangai, sedang apabila Allah tak punya sifat ilmu. Mungkin Allah itu pernah tanya yang bangai dipudi penyu Allah tidak hidup. Berarti Allah hidup, Allah berilmu, Allah mampu, dan macam itu namanya sifat-sifat Allah. Mana ilmu yang diajarkan, yaitu berupa akidah, ilmu tauhid, itu berangkat dari konteks ayat, isyarat dari ayat. Maka pun jauh ditanya benar tauhid apa? Punya Aceh rata-rata wujud ada, tidak sedia, maka kekai kalau betul habis beda Tuhan. Itu semua adalah merupakan konteks ayat. Berangkat dari adanya konteks ayat, adanya hadis Rasulullah. Tetapi karena Al-Quran merupakan surat bahasa Arab yang kaya sekali sastranya. Firman Allah dalam surah Yusuf ayat 2, Inna anzalna Qur'anan 'arabiyyan la'allakum taqilun. Kami menurunkan Al-Quran dinisbahkan memakai uslub bahasa Arab. Kebetulan Quran bukan Arab, dia pakai bahasa Arab. Maka dalam kaidah kita harus paham, dalam kaidah bahasa Arab ada yang namanya mantuk, ada yang namanya mafhum. Nah yang menandakan menampuh, nah yang menandakan mafhum ke benar. Karena orang Arab, sastra bahasa Arab, luar Arab, untuk mengungkap sesuatu tidak mesti secara tekstual. Contoh, citra orang mulia. Boleh kita katakan umpama seseorang yang bernama Zaid, kita ingin mengatakan dia orang yang mulia. Boleh kita katakan Zaid Karim, dia orang mulia. Mudah tak faham? Jejit cara nak pegang koknya mulia, kalau menanda pegang kuda ke Tengku Zaid ya. Di pura le abe dampu.
Ambil dapurnya menunjukkan bahwa dia sering masak di Urau Magun, Kepung Magun untuk kemuliaan Jami. Di Urung Bi, di Urung Bibu. Makanya mengakibatkan lebih dapur rumah berarti di Gang Magun kemuliaan Jami. Sama dengan dia juga mulia. Yang kuat juga, banyak mulia. Tahu tak? Banyak lebih dapur rumah. Artinya ada bahasa kinayah, ada bahasa metafor. Hanya ada majas personifikasi, hiperbola, ironi dan macam sebagainya. Al-Quran juga demikian. Maka ketika adanya tabun tauhid, Rafael yang 50 sebagaimana yang makhluk dari pendahulu-pendahulu itu, yang memiliki dasar yang kuat, yang berasal daripada kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Cuma terkadang kita tamadak lagi orang jauh dah. Ibu kami orang tidak tahu jadi apa dah? Kita penasaran. Lalu kita datang membawa kayu. Nampak je punya kawi dikrek 6 meter panjang ke kawi. Nampak je dadau 7 meter. Kadang di pantai dadau dia hanya jauh kau boleh tengok. Kaki guna kawi di pantai. Dadau 2 jam tak kemoi dengan takut. Ada gong ke. Kau sih bukan dadau jadi cara. Pak kalau kau tanya, kai dah halang kau. Tapi kawi dapat orang mana tak dadau. Profesor Dr. Haji Malik Karim Allah ada yang makhluk dengan nama Buya Hamka. Beliau melafazkan sebuah pantun balayan kepada bakal dua selalu bertiga. Kalau ilmu panjang sejekat jangan lalu tidak kedua. Rupanya kanya yang makai andro dalam kita. Maka yang kan pernah dengan nanya yang wujud ada tidak sedia bakal kita yang bakal semua punya nas-nas baik dalam Al-Quran dan hadis. Yang ilmu yang pertama yang mesti dipahami oleh setiap individu Islam. Tetapi yang namanya ilmu, kita memiliki jenjang-jenjang umur. Matanya ada umur. Karena Islam mengajarkan itu dari mayatkan kepada anak-anak ini. Ke Nabi berusaha biar salat ajarkan anak salat dan hal yang berkaitan dengan agama. Maka yang pertama adalah tauhid. Yang kedua ilmu akidah, ilmu ibadah. Yang berkenaan tentang ibadah, yang ketiga adalah tentang akhlak. Apabila hebohnya terjadi, maka ketika kita mengerjakan ibadah, maka dikatakanlah ibadah tersebut sebagai amalan saleh. Apabila ada kiranya berarti hanya seperangkat ilmu pengetahuan yang membuat sahnya ibadah, tidak dikatakan ibadah kita sebagai amalan saleh. Ini sesi yang pertama. Coba saya sampaikan kepada saya. Silakan Guru tanya jawab untuk sesi. Baik, kita beri kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya. Silakan yang bertanya. Ada yang bertanya? Sebelah kiri. Pak beri, silakan. Pak penunjuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kamu merasa bangga kehadiran Ustaz Beno. Apalagi tadi menceritakan bahwa kehidupan Ustaz ini ada jadi penyelesaian apa perubahannya adalah karena pendidikan. Pendidikan lah merubah seorang kita dan itu menjadi baik. Ini penting pendidikan pertama. Kayaknya disebut bahwa Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali itu menyembahnya. Nah, belum ingin penjelasan lebih lanjut tentang jin, karena ada beberapa jual Al-Quran ada istilah iblis, ada syaitan. Makanya ada perbedaan dan ada yang katanya bahwa iblis itu juga dulu makhluk yang taat seperti malaikat. Dan iblis juga banyak ilmu, tapi dia kufur karena tidak mau tunduk kepada keadaan. Mungkin ini penjelasan tambahan apa ada jin, apa ada iblis, apa ada syaitan. Mungkin untuk jin karena nanti pemahaman mengajian Islam, mengajian kafir depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena umat yang mengenai kaum falakul jinna, yang pertama di perbedaan jin, perbedaan iblis, perbedaan syaitan. Al-Quran menceritakan
dalam surat nomor yang terakhir, surat nomor 114, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Kemudian juga Allah Taala dalam surat nomor 16, fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasy syaithanir rajim. Yang kedua Allah Taala dalam surat Al-Baqarah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ada 3 lafaz. Jadi hakikat yang dipuji oleh Allah Taala itu yang dari apa itu nama jin. Jadi aspek pinjauan hama lagi manusia. Kemudian biro Islam biro kami. Yang mana apa? Buya Islam buya kami. Hakikatnya manusia. Buya Tuhan buya mati laikannya manusia. Nah ungkapan-ungkapan kata yang dipakai untuk mengungkap manusia. Ya Yohana, wahai manusia. Manusia. Wal asri inna insana lafi khusrin, demi masa manusia rukuk, tapi kali anak ke insan malu. Halaka ala insan ini minadahi lam yakun syai'an masukman. Kemudian ayat ke pada kebahagiaan Nabi hidup manusia ni. Qul ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Katakan oleh Muhammad, aku basyarun, aku manusia juga, tapi kali manusia itu basyar. Hakikatnya yang ingin yang ditinggalkan sudut pada aspek keduanya. Pada ingin dari asal muasal kejadian dari apa dia diciptakan, bukan. Pada ingin dari sisi kejahatan bahawa dia ingkar, bukan dengan iblis. Ketika dia mengganggu yang lain, bukan syaitan. Makanya dia dengan berlaku kamu, karena itu alhamdulillah minajin, alhamdulillah minaj syaitan. Karena jin yang jahat jin pengaruh kau, bukan syaitan. Yang benar. Jadi jin yang namanya jin terbagi 2. Dalam Al-Quran surah nomor 72 dikatakan surah jin. Ayat pertama adalah Allah berfirman, "Qul annahu istama'a nafrun minal jinni faqalu laqad sami'na Qur'anan 'ajaba." Demi Allah sungguh telah mendengar istama'a nafrun minal jinni. Dalam bahasa Arab pada benda baru ni biasa paling head tu. Istama'a nafrun minal jinni, Nabi Nabi kata boleh bahji. Kalau kena Nabi tu baca Quran itu tu ada jin dalam ini faedah bahawa jin ada orang macam tu. Mereka lagi nak lafaz sami'na Qur'anan ajaba. Lalu kali dengan Muhammad baca Quran dan luar biasa, aku takjub dengan bacaannya. Ya, jadi jin yang beriman dan yang kafir itu benar. Ketika jin yang kafir, gugur iblis. Ketika kejahatannya melampaui dan kejahatan ibu ada imbasnya kepada orang lain, gugur syaitan. Kejadian kalau dikaji kena rukuk, makanya setiap memerangi berangkat itu ada nak intervensi. Ada kalanya dia yang dilempar. Allah bercerita Al-Quran dalam surah nomor 19 ketika istirahat dia mencoba naik ke atas, yang minta yang dengar berlaku dari malaikat lalu dilemparkan hingga terjadi gelati ke belakang beliau. Al-Quran bercerita dalam surah nomor 13 surah Ar-Ra'd, surah petir, bahawa ketika ini gerok. Jadi yang kunjit, yang iblis, yang dengan syaitan. Lantas apa betul memang jin yang mula silap mendapat orang-orang. Bukan jin yang dulu dari ponkan raja kejadian atau memang ia berasal dari malaikat. Kemudian karena jahat berubah dia yang silap mendapat. Tapi berdasarkan surah nomor 18 surah Kahfi, di sana dikatakan kana jinnu fafasaqa an rabbi kana minal jinni fafasaqa an rabbi afatattakhidunahu hingga akhir. Adalah ia berasal daripada jin, iblisnya pada hakikatnya berasal daripada jin. Namun ada perbezaan pandangan para ulama. Ulama berpendapat seperti Imam Ibnu Katsir dan Tafsir Ibnu Katsir juga berpendapat bahwa memang pokok di jin ini malaikat, malah di ala-ala malakut bina malaikat ini gugur. Tapi ketika dia tidak mau sujud kepada Nabi Allah Adam, maka ketika itu dia dicap oleh kami. Namun perlu dipahami dulu. Timbul pertanyaan ini ingin luruskan. Biarkan kami kata-kata. Ini yang kau. Itu sering kita ditanyakan. Mobil ada ku. Iblisnya juga kafir di depan betul. Ketika ini pertanyaan yang diutarakan, pasti dia dengan spontanitas dulu. Kadang-kadang happy dulu berbeda. Pasti. Karena ayat usjudu li Adam fasjudu ila iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tapi pahamilah bahwa sebetulnya itu adalah karena jika iblis
Kau haitim sujud. Adam makhluk, iblis makhluk, yang Tuhan hanya Allah. Guyu oleh Allah apa iblis, hai iblis kat sujud tu tahu ada makhluk, makhluk. Dia tidak mau yang ikut sujud waktu ibadah. Sujud dua mana? Jodoh duduk badan juga menguang lima. Duduk dua badan juga menguang badan. Apakah yang guyu oleh Allah penuh? Hai iblis, kajak doakah kamu badan juga ada. Tidak mungkin Allah memerintahkan makhluk menyembah makhluk. Putra di mana sujud tidak? Anda sujud berdoa hanya kepada Allah hukum solat. Hanya kepada Allah, tak boleh kepada yang lain. Cuma Allah kira pula sujud. Kan sujud berdoa ini ada apa? Kibaji mana? Tadallul. Muliakan dia. You muliakan. Haidim maka memanakan segala makhluk. Maka dia muliakan. Khalaqani min nar wa khalaq, kau ciptakan aku dari api. Dia dari tanah. Dia memandang musuh nafsu. Maka dia tertutup. Maka menjadi yang legah pekan iblisnya je kafir pengen pegang haidim sujud kepada Adam. Walau ayatnya yang benar tapi tafsir itu. Karena jika iblis haidim sujud ke makhluk, Adam itu makhluk. Untuk orang haidim sujud ke Allah lebih betul kafir tak? Laka kafir betul di bang semua ada betul betul kafir di bunga orang yang keluar dari betul. Di orang kafir tinggal tu ada orang mati kan dia nak apa? Anak kau dia hidup maya orang kafir. Maka kan mana? Ada tiga lagi ya. Lalu apa yang menyebabkan ini kafir? Allah kalau mereka apa yang menyebabkan dia kafir? Adalah hati dia oleh Allah. Jika apakah dia sujud? Karena dia menisbahkan jur kepada Allah. Pernah mana jur? Dia mengatakan Allah telah salah pilih. Pada ikutkah apakah dia sujud? Lo hanariak sujud keji. Jin pegang daripada mana belum mengakui. Dia telah mengatakan, hai Tuhan, engkau telah salah. Masa lo lebih mulia keji? Masa kali sujud belum? Masa lo sujud keji? Engkau telah salah memilih. Pegang Allah salah itu kawin. Tapi hanariak sujud ke makhluk. Bedung orang hanariak itu yang kadang-kadang. Para ulama sepakat, orang yang ubah semayang tapi meyakini solat itu wajib, berarti dia maksiat dan bukan kafir. Baru kafir, ubah semayang, mana semayang? Mana apa? Mana wajib, baru kafir dia punya. Demikian. Habib Uday, Iwan, ya, terima kasih. Kita berikan kepada Habib Komit, Habib. Ubah buku. Oke, karena waktu terbatas mungkin kita pada kesempatan ini kita akan berjumpa di bulan depan nanti atau nanti kita urut dengan Pak Cik apa sebulan sekali atau sebulan dua kali supaya masalahnya bisa selesai. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Sarjam mengenai dampaknya kita semua dan kalau tak waktu kita berhenti di sini saja. Mungkin itu tidak lebih